Tapi pengekangan formasi ini terlalu kuat, meskipun dia telah mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik, dia tidak bisa bergerak maju dengan kecepatan yang sama, masih sebanding dengan kecepatan kura-kura. Sampai, dia melihat Chu Feng berjalan kembali, dan di belakang Chu Feng, ada ratusan rantai penghalang. Dan setiap rantai penghalang menyeret Ratu Klan Nafas Naga. Dia akhirnya menghela nafas lega. Benar saja, mereka gagal, dan mereka semua terluka parah. Tapi untungnya, hal itu tidak mengancam nyawa. Hanya saja Chu Feng harus menyeretnya dengan sangat keras, karena semua orang di klan Longqi memiliki formasi pengekangan di tubuh mereka. Hal ini membuat sangat sulit bagi Chu Feng untuk menyeret mereka pergi. Chu Feng, biarkan aku melakukannya, kata Long Moxiao setelah Chu Feng mendekat. Tuan, meskipun kultivasi Anda jauh di atas saya, ruang bagi Anda untuk tampil di sini terbatas. Cedera senior Anda hanya akan bertambah parah di ruang ajaib ini. Anda harus pergi secepat mungkin. Biarkan junior yang melakukannya. Begitu Chu Feng mengatakan ini, Long Moxiao tidak berkata apa-apa lagi. Chu Feng benar meskipun dia berjuang, kekuatan yang bisa dia berikan jauh lebih unggul dari Long Moxiao. Pada saat ini, semakin banyak orang mulai memasuki ruang pesona, dan mereka semua menyadari bahwa situasinya tidak baik. Namun, banyak orang yang tidak beradaptasi dan tidak bisa masuk lebih dalam sama sekali, mereka hanya bisa menunggu di tepi ruang penghalang. Ketika mereka melihat Chu Feng menyeret orang-orang yang terluka, wajahnya pucat dan itu sangat sulit, tapi dia tetap tidak menyerah. Tanpa kecuali, mereka semua sangat mengharukan. Ketika Chu Feng menyeret mereka keluar dari ruang penghalang, dia duduk di tanah dengan kelelahan. Untungnya bagi Chu Feng, mustahil bagi orang lain untuk menyeret orang-orang ini keluar. Chu Feng, aku minta maaf padamu. Melihat Chu Feng begitu lemah, terkulai di pelukan Ziling, dan terluka parah, Long Mochuan akhirnya menundukkan kepalanya. Sebagai seorang spiritualis dunia, dia secara alami tahu bahwa formasi Chu Feng lah yang melindungi mereka. Kalau tidak, luka mereka pasti lebih serius dari sekarang. Tapi bukan hanya formasi yang melindungi mereka, Chu Feng bahkan menyelamatkan mereka. Jika Chu Feng tidak menyeret mereka keluar dengan cepat, luka mereka akan bertambah parah dan mereka akan mati di dalam. Chu Feng benar-benar menyelamatkan hidup mereka. Menghadapi Long Mochuan dan yang lainnya yang penuh penyesalan, Chu Feng tidak peduli. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, ini masalah sepele. Sikap ceroboh Chu Feng lah yang membuat semua anggota klan Longqi memandang Chu Feng. Mata Feng menjadi kagum menginspirasi. Jika kita berbicara tentang rumor tentang Chu Feng sebelumnya, banyak orang yang masih setengah yakin. Jadi sekarang, banyak orang yang yakin. Ini jelas bukan junior biasa. Juniorlah yang merusak kognisi mereka. Tampaknya Chu Feng menyelamatkan ratusan orang seperti Long Mochuan. Tapi mereka semua tahu bahwa jika Chu Feng tidak membujuk mereka, mereka semua akan masuk ke dalam susunan teleportasi. Konsekuensi itu tidak dapat diselamatkan oleh Chu Feng. Oleh karena itu, Chu Feng menyelamatkan semua orang di klan Longqi. Meskipun Chu Feng lemah, dia hanya menghabiskan terlalu banyak energi, hanya dalam setengah hari, Chu Feng telah pulih. Sedangkan bagi Long Mochuan dan kawan-kawan, nyawanya tidak dalam bahaya, namun luka-lukanya tidak sederhana dan tidak dapat pulih dalam waktu singkat, sehingga perlu dirawat hingga sehat kembali secara perlahan. Setelah pulih sepenuhnya, Chu Feng memberitahu Long Mucheng dan yang lainnya tentang metode yang dia temukan. Ini adalah cara budidaya yang mirip dengan pernapasan, sebenarnya sangat sederhana, tetapi aturan ini lebih istimewa. Harus mengikuti aturan ini agar berguna. Tuan Mucheng, metode ini pasti akan berhasil. Setelah mencobanya di mata formasi, banyak orang menunjukkan ekstasi dan mengungkapkan pendapat mereka.
Mereka masih tidak dapat melihat sejauh mana akumulasi formasi perbaikan, tetapi mereka dapat merasakan bahwa menggunakan metode Chu Feng untuk mengintegrasikan nafas naga mereka ke dalam mata formasi sangatlah mulus. Tidak akan sesulit sebelumnya. Teman kecil Chu Feng, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, kata Long Mucheng kepada Chu Feng. Senior, jangan terburu-buru mengucapkan terima kasih. Metode saya mungkin belum efektif. Perlu waktu untuk membuktikannya, kata Chu Feng. Pertama-tama, metode ini benar-benar efektif. Kami telah mengintegrasikan kekuatan nafas naga di sini selama beberapa waktu, dan kami dapat merasakan perbedaan besar setelah menggunakan metode Anda. Bahkan jika metode ini tidak berpengaruh, Anda masih sama, dia adalah penyelamat klan kita. Dalam kesimpulan sebelumnya, dibutuhkan waktu puluhan ribu tahun bagi kita untuk mengintegrasikan nafas naga ke dalam mata formasi untuk mengisi formasi perbaikan. Kami benar-benar tidak puluhan ribu tahun telah dihabiskan di sini. Jika Anda tidak datang, hari ini akan menjadi hari di mana semua orang kami pergi. Seperti yang Anda lihat, formasi teleportasi ini hanya dapat digunakan sekali, jadi kami tidak memiliki biaya trial and error. Jika Anda ingin pergi, semua anggota klan harus pergi bersama. Jika Anda tidak datang, klan nafas naga kami mungkin benar-benar dimusnahkan. Pemusnahan klan ada di ruang pesona, dan itu masih merupakan metode yang dipilih sendiri. Jika kamu keluar, kamu mungkin menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Long Mucheng menggelengkan kepalanya dengan mengejek. Meskipun dia kemudian mendengar saran Chu Feng, dia memilih untuk mendukung Chu Feng. Tapi sebelumnya, dia juga setuju untuk menggunakan susunan teleportasi untuk meninggalkan tempat ini. Lihat hasil Long Mochuan dan lainnya. Dia juga ketakutan untuk beberapa saat. Dia tahu betul bahwa jika Chu Feng tidak ada di sini, nyawa Long Mochuan dan lainnya akan dalam bahaya. Jika begitu banyak orang menggunakan susunan teleportasi, klan nafas naga pasti akan dimusnahkan. Senior, bukan aku yang perlu kamu ucapkan terima kasih, tapi dirimu sendiri. Tidak semua orang bisa mempercayai nasihat orang luar sepertiku dan merusak rencana yang sudah selesai. Kaulah yang memutuskan nafas naga. Keluarga orang-orang dengan takdir, kata Chu Feng. Hei, Chu Feng, aku tidak tahu kamu pandai berbicara. Kamu sangat mirip ibumu dengan mulut manismu, kata Long Mucheng. Apakah ibuku mempunyai mulut yang manis, tanya Chu Feng. Dia sangat acuh tak acuh terhadap orang lain, tapi di hadapanku, dia hanyalah seorang gadis kecil yang nakal. Namun, dia sangat menyenangkan. Chu Feng, ibumu adalah wanita paling luar biasa yang pernah saya lihat. Dan kamu adalah pria terbaik kedua yang pernah kulihat, kata Long Mucheng. Siapa yang nomor satu? Tanya Chu Feng. Kamu akan tahu di masa depan, sekarang bukan waktunya, Long Mucheng berpura-pura menjadi misterius. Kalau begitu aku menantikan hari itu segera datang, kata Chu Feng sambil tersenyum. Menurut Chu Feng, bertemu dengan klan nafas naga hanyalah sebuah kecelakaan. Long Mucheng menyarankan agar dia tinggal di sini, tapi Chu Feng tentu saja tidak akan tinggal. Karena Chu Feng masih memiliki hal lain yang harus dilakukan, yaitu menemukan kunci sekte alam bela diri leluhur. Jika bukan karena ini adalah wilayah yang ditinggalkan oleh Qin Jiu, Chu Feng ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu. Pada saat yang sama, karena Long Mucheng berteman dengan ibunya dan ingin melihat apakah dia dapat membantu mereka, Chu Feng sudah lama pergi. Tapi sekarang, saatnya untuk pergi. Ketika Chu Feng dan Ziling pergi, semua anggota klan Long Qi datang untuk mengantar mereka pergi. Termasuk Long Mochuan dan lainnya yang masih dalam tahap pemulihan luka-lukanya. Pahlawan muda Chu Feng, aku bodoh dan meremehkanmu sebelumnya. Tapi aku tidak akan pernah melupakan anugerah penyelamat hidupmu. Mulai sekarang,
hidupku akan menjadi milikmu. Selama aku meninggalkan tempat ini di sini tempat yang mengerikan, ketika kamu kembali ke dunia seni bela diri yang luas, biarkan aku melihat siapa yang berani mengganggumu. Jangan bicara tentang orang lain, bahkan istana suci tujuh alam, aku berani bertarung dengan mereka. Kata Long Mochuan, menepuk dadanya. Oke, sudah beres, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kata-kataku benar sekali, Long Mochuan tampak serius. Kata panjang Mochuan sebelumnya sungguh kejam. Tidak apa-apa ketika dia berbicara tentang Chu Feng sendiri, tetapi ketika dia berbicara tentang ibu Chu Feng hampir tidak bisa mengendalikan amarahnya. Alasan kenapa aku mengendalikannya adalah karena aku tidak berdebat dengannya. Chu Feng lah yang mengetahui bahwa meskipun pria ini sombong, namun sifatnya tidak buruk, hal ini terlihat dari dedikasinya yang teguh untuk menjadi anggota klan Nafas Naga. Chu Feng telah melihat banyak orang seperti itu. Menjadi musuh memang sedikit memusingkan. Namun jika kita benar-benar sahabat yang tulus, kita dapat dipercaya. Chu Feng, ketika kita pergi dari sini, paviliun mata air nafas naga akan dibuka kembali. Pada saat itu, kamu harus datang kepada kami. Bahkan jika kamu tidak menginginkan bantuan kami, kamu tetap harus datang kepada kami. Aku, klan nafas naga, apakah aku berhutang budi padamu? Kata Long Mucheng. Aku akan datang, tapi bukan untuk memintamu membalas kebaikannya, tapi untuk mencicipi mata air nagamu, kata Chu Feng. Jika kamu tidak memberitahuku, aku hampir lupa. Long Mucheng tiba-tiba menyadari, dan kemudian mengeluarkan botol giok yang sangat halus yang tingginya lebih dari 2 kaki. Kami datang ke sini dan menggunakan kekuatan mata formasi sepanjang hari. Kami benar-benar tidak punya waktu untuk melemahkan Long Quan. Tapi ini koleksi pribadiku. Jika kamu tidak keberatan, teman kecil Chu Feng, simpan saja. Ini akan cukup bagimu untuk minum sebentar. Long Mucheng menyerahkan botol giok itu kepada Chu Feng. Saat Chu Feng memegang botol, dia tiba-tiba tampak sangat gembira. Senior, bukankah itu terlalu berharga? Tanya Chu Feng. Dia tahu harga Long Quan. Semangkuk air Long Quan membutuhkan 10 koin Long Quan. Koin Long Quan sangat sulit diperoleh ketika Chu Feng dan utusan neraka berada di paviliun Long Qi-Quan. Seseorang ingin menukar segenggam Zunbing dan sekantong harta karun Qian Kun dengan 10 koin Long Quan, tetapi tidak ada yang menukarnya, dan malah menerima sinisme dari semua orang. Botol giok yang diberikan Long Mucheng kepada Chu Feng sebenarnya memiliki efek tas semesta. Mata air naga yang terkandung di dalamnya sangatlah megah. Bisa dikatakan mata air di sini cukup untuk Chu Feng mandi setiap hari tanpa meminumnya selama 100 tahun. Ini sangat berharga. Aku akan meledakkan ini. Gadis Mucheng, sebotol Long Quan ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu minum di paviliun Long Qi-Quan biasa. Perhatikan baik-baik, ini disebut Mucheng Long Quan. Mucheng, garis keturunan gadis ini istimewa, dan nafas naganya juga lebih murni. Long Quan yang dibuat oleh orang lain perlu diproses sebelum dapat diminum. Tidak diperbolehkan meminumnya secara langsung. Tapi, Long Quan Mucheng bisa diminum langsung, dan semakin tua, semakin baik efeknya. Oleh karena itu, Long Quan yang dia marahi adalah unik untuk klan nafas naga. Long Mo berkata sambil tersenyum. Ini benar, bahkan kita harus tanpa malu-malu memintanya untuk minum sedikit saja. Terkadang. 1. Ditolak. Long Mochuan juga berkata, ini benar, ini benar. Semua orang langsung setuju. Pada saat ini, seorang anak kecil mengangkat tangannya. Saya tumbuh dengan mendengarkan Mucheng Long Quan karya guru Mucheng, tetapi saya belum pernah mencicipinya sampai saya dewasa. Melihat situasi ini, Chu Feng memandang Long Mucheng, Tuan Mucheng, karena botol Mucheng Long Quan ini diberikan kepadaku,
dapatkah aku membuat keputusan dan mentraktir semua orang minum? Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata tersebut, seluruh penonton menahan nafas. Faktanya, belum lagi anak-anak, banyak orang dewasa yang tidak sempat meminum longkuan yang dibuat oleh Long Mucheng. Meski Long Mucheng kerap memiliki kebiasaan tempar longkuan, tapi dia juga sangat menganggap longkuan, yang telah dia marahi, sebagai harta karun. Orang-orang seperti Long Mochuan dan Long Moxiao tanpa malu-malu akan meminta bantuan, tapi terkadang mereka ditolak. Ini benar. Long Mucheng tanpa sadar menolak. Saya memang dulunya pelit. Tapi kalau dipikir-pikir, aku sudah memberikannya kepada Chu Feng, jadi dia mengangguk, tentu saja. Oh. Saat berikutnya, seluruh penonton bersorak. Namun Chu Feng tiba-tiba berkata, tunggu sebentar, meskipun sayalah yang membuat keputusan, saya tidak mengatakan bahwa saya benar-benar ingin mengajak Anda minum. Semua orang terdiam. Tapi Chu Feng melambaikan lengan bajunya yang besar, dan kekuatan penghalang menyebar seperti cahaya keemasan, jatuh ke tangan semua orang, dan berubah menjadi gelas anggur. Kemudian Chu Feng mendesak botol giok di tangannya, dan isi botol giok longkuan kemudian terbang keluar dan jatuh ke gelas anggur semua orang. Hidup pada akhirnya akan berbeda, tapi nasibku dengan keluarga Longqi belum berakhir, dan kita pasti akan bertemu lagi di masa depan. Senior, perjalanan kita masih panjang. Sampai jumpa di masa depan. Chu Feng mengangkat gelas anggurnya. Sampai nanti. Semua orang mengangkat gelas mereka dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Senior, Chu Feng pamit. Kemudian, Chu Feng membawa Ziling ke ruang pesona. Saudara Chu Feng. Tapi begitu dia melangkah ke ruang penghalang, sebuah tangan kecil meraih Chu Feng. Memanfaatkan situasi ini, Ziling memandang Chu Feng dengan senyuman di wajahnya, tapi sedikit malu. Karena tangan kecilnya yang lain sedang memegang gelas anggur kental milik Chu Feng. Hanya saja cangkirnya kosong, tidak ada setetes pun longkuan yang tersisa. Apakah kamu tidak cukup minum? Tanya Chu Feng. Rasanya sangat enak. Saya belum pernah meminum sesuatu yang begitu nikmat. Saya merasa rileks dan bahagia, dan jiwa saya dimurnikan. Hal ini mungkin tidak tertandingi oleh anggur berkualitas manapun di dunia. Sangat cocok untuk kami para gadis minum. Sekarang, kata Ziling. Mucheng longkuan memang pantas mendapatkannya. Ini lebih baik daripada apa yang saya minum di paviliun Longqi Kuan. Setelah mengatakan ini, Chu Feng mengeluarkan botol giok yang baru saja dia simpan dan menyerahkannya langsung kepada Ziling. Berikan semuanya kepadaku. Ziling membuka mata indahnya lebar-lebar. Saya sudah mengatakan bahwa di keluarga kami, Anda yang membuat keputusan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Yah, itu bagus. Tapi, ini adalah hadiah dari Tuan Mucheng. Bagaimana saya bisa berani menyita itu? Dalam hal ini, saya akan menyimpan sebagian, dan saudara Chu Feng akan menyimpan sisanya. Setelah mengatakan ini, Ziling mengeluarkan botol giok, yang juga merupakan botol giok dengan fungsi penyimpanan. Lalu dia menuangkan match orange longkuan milik Chu Feng ke dalam botol gioknya. Melihat pemandangan ini, Chu Feng tidak hanya tidak merasa tertekan sama sekali, tapi juga merasakan rasa bangga. Sebagai seorang pria, Anda bekerja keras tidak hanya untuk melindungi keluarga Anda. Jika Anda bisa menggunakan keahlian Anda untuk membuat kekasih Anda tersenyum, itu juga akan menjadi motivasi yang sangat diperlukan di masa depan. Saat Chu Feng dan Ziling meninggalkan tempat ini dan kembali ke Tanah Suci, Tan Yu masih menunggu di sini.